Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak lupa mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid guna melaksanakan perintah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan sedikit untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, yang rawuh di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pagi hari ini adalah hadiah terbaik untuk sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa toh yang tidak seneng kalau dikasih hadiah? Mayoritas orang itu nek dikai hadiah mesti seneng ya. Saking senengnya ekspresi. Nah, ekspresi kegembiraannya itu gimana? Atine seneng ya. Mulutnya tersenyum ya. Matanya berbinar ya. Ekspresinya menyenangkan. Terus sing dikai hadiah niku sing seneng ora mung bocah tok lho nggih. Bocah umur 35 nggih. Kaya kula niki ya bocah 35 niki. Dikai hadiah ya mesti melu seneng, Pak. Jadi orang sing cilik tok, sing gede ya mesti seneng, Pak. Pertanyaannya, kira-kira hadiah apa
yang kalau diberikan kepada jenengan sing marake atine seneng banget, kira-kira jenengan niku senenge dikai hadiah napa? Wah, dikai haji umroh, masya Allah nggih. Dikai duit Mas, wah nggih. Niku nggih boten munafik Pak, dikai duit mesti ya seneng. Wong nyatane enten omongan, wah ngerti dit sithik mripate dadi ijo nggih. Boten abang. Itu kan satu ungkapan bahwa orang dikasih hadiah itu pasti seneng Pak. Ya. Tapi perlu digarisbawahi dalam hal ini Bapak Ibu, ya, ternyata ada bentuk hadiah-hadiah yang tidak bisa diukur hanya dengan materi. Ya. Ada hadiah-hadiah yang justru ya, nilainya lebih dari sekedar materi, hadiah yang ternyata bisa membekas di hati, hadiah yang bisa menambah keakraban, hadiah yang bisa membangun kedekatan, bahkan bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan Bapak Ibu bahwa senjata yang paling utama ya, untuk supaya kita meraih kecintaan di antara sesama kita ternyata tidak dengan memberikan harta kekayaan, tetapi dengan saling memberi kebaikan. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Maka dalam kesempatan yang singkat ini Bapak Ibu, mari kita coba telaah, pahami. Ternyata ada bentuk-bentuk hadiah sesama manusia yang nilainya justru lebih dari sekedar materi, ya. Yang hadiah itu pasti menyenangkan, pasti menenangkan, dan tentunya membahagiakan kita dunia dan akhirat. Nah, kira-kira hadiahnya berupa apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, hadiah terbaik untuk diri sendiri. Kan kalau ngasih hadiah ke orang kan sering, tapi kadang orang lupa memberi hadiah untuk diri sendiri. Nah, hadiah terbaik untuk diri sendiri itu apa? Kejujuran Bapak Ibu. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita, Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi, orang-orang pun sudah mengenal Nabi sebagai panggilannya apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi gelar itu diberikan oleh penduduk Mekah kepada Nabi, ya karena Nabi orang yang jujur Bapak Ibu. Saking jujurnya Nabi, maka kejujuran itulah yang membuat Nabi dihormati oleh banyak orang, dipercaya oleh banyak orang. Sampai-sampai pokoknya urusan dagang karo Muhammad pasti cuan, pasti beruntung. Pokoknya urusan nitip barang karo Muhammad mesti barangnya aman. Pokoknya eneng masalah bisa beres. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu. Karena mempercayakan semua kepada Nabi, karena Nabi orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Maka kalau kita tarik kebaikan itu ke kehidupan kita sekarang, mari Bapak Ibu,
Perlu sekali kita mencontoh dan mengamalkan kejujuran dalam kehidupan kita sebagai bentuk hadiah untuk diri kita sendiri. Mari jujur pada diri sendiri, tidak membohongi hati, tidak menipu diri, apalagi menipu orang lain, yang insya Allah dengan kejujuran itu akan mengantarkan kita pada hidupnya pasti akan ringan, hatinya pasti akan lapang, dan orang-orang pun akan percaya plus menghormati kita. Makanya kalau orang Jawa bilangnya gimana? Aji ning diri ono ing lati, Bapak Ibu. Ojo mencele esok dele sore tempe, kan orang bilang begitu, Pak. Jadi kejujuran itu akan menjadi tameng bagi kita sendiri, Pak. Penghormatan bagi kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Jika kamu berbuat baik, maka sejatinya kamu itu berbuat baik kepada diri sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka sebetulnya keburukan itu ya balik ya kanggo awake dhewe. Maka kembali lagi, kejujuran itu salah satu hadiah yang terbaik bagi kita sendiri, Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab 70 dan 71 kaitannya dengan kejujuran niki. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, hendaklah kamu berkata yang benar. Ya, ini kalau ditarik ya berkata yang jujur juga. Hasilnya apa? Hadiah dari Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kamu. Jadi orang yang jujur itu amalan-amalan setelahnya pasti akan dijaga oleh Allah. Jadi tetap pada track yang benar karena perkataannya pun juga benar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sing sapa wonge taat dateng Allah dateng Kanjeng Nabi dengan kejujuran itu, faqad faza fauzan azima, maka ia mendapatkan kemenangan yang besar baik di dunia maupun besok di akhirat. Maka betul, Pak, orang-orang mengatakan gimana? Wong jujur mesti mujur napa ajur? Nah, ampun salah loh nggih. Wong jujur mesti mujur. Ayatnya pun jelas niki. Mujure napa? Oh, dijaga amalannya sama Allah. Mujure napa? Oh, dipangapura dosane kali Gusti Allah. Mujure napa? Oh, diparingi kemenangan yang besar dunia dan akhirat. Jadi monggo, kejujuran bisa menjadi hadiah terbaik untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hadiah terbaik untuk orang tua itu apa? Yang nilainya lebih dari sekedar materi.
Nah, bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan. Hadiah terbaik kepada orang tua adalah birrul walidain. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang menggendong ibunya kemana-mana di saat mengelilingi Ka'bah, di saat tawaf. Nek lagune Mbah Surip nopo tak gendong kemana-mana. Jadi sebelum lagu itu ada, dulu pernah ada orang yang begitu. Ada seorang sahabat menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah dalam melaksanakan ibadahnya. Lalu sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, yang saya lakukan ini sudah dihitung membalas kebaikan orang tua napa mboten? Sudah dihitung berbakti membalas napa mboten?" Rasulullah menjawab napa? "Engkau belum membalas satu tarikan nafasnya aja belum dihitung iso membalas, Bapak. Satu tarikan nafas saja ternyata belum dihitung membalas jasa ke orang tua." Maka dari riwayat ini Bapak Ibu kita bisa dapat satu pepeling nih, bahwa jasa kedua orang tua terutama ibunda kita tidak akan bisa terbalas dengan sempurna. Sekeras apapun usaha kita atau Bapak Ibu tetap akan dihitung hanya sebagian kecil dari pengorbanan kedua orang tua kita terutama kepada ibu. Maka hadiah terbaik orang tua kita apa ya? Ayo kita berbakti. Apalagi kepada kita yang masih punya orang tua. Masih punya orang tua. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, apa ya kudu digendong kemana-mana. Nah itu kan hanya contoh yang ada. Maka bentuk berbakti kita kepada orang tua ya dengan perhatian yang lebih, monggo, menyediakan waktu. Kadang-kadang kita ini kurang waktu karena mungkin tinggalnya jauh dengan orang tua. Ayo kita berikan kehadiran kita, mungkin tidak bisa bertemu, mungkin hanya lewat telepon saja. Insya Allah bisa menyenangkan orang tua dengan perlakuan yang baik. Minimal kalau matur kepada orang tua, nadanya jangan lebih tinggi, dengan nada yang baik. Yang paling utama ya bentuk bakti kita ya doa Bapak Ibu. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua untuk selalu diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pun doane satu paket nggih. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah yang sering terjadi itu apa Bapak Ibu? Kesalahan yang sering terjadi itu apa? Kadang-kadang anak itu sudah merasa cukup berbakti kepada orang tua lantaran karena sudah memberikan uang atau memberi materi. Padahal sekeras apapun sekali lagi itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Jadi menganggap diri sudah cukup berbakti kepada orang tua. Padahal realitanya komunikasi pun jarang, perhatian kurang, kehadiran pun juga minim, jarang. Apalagi kadang kalau menghadapi orang tua yang sepuh, kadang kita yang muda kurang sabar. Wong nyatane ya niki lak diwalik to Pak ceritane Pak. Dulu ketika masih kecil kita, orang tua pun ya sabar menghadapi kita. Saat ini diwalik, wong tuane ganti dadi koyok
cilik, kita pun juga harus sabar, Pak. Ya kebetulan anak saya ini baru opnam, Pak, baru tipes di dokter Un. Nah, tadi malam nunggoni, samping kamar saya itu ya anak kecil lagi, balita itu sakit. Di sini mong nangis, wae mungkin krono sumuk nggih. Nah, krono sumuk wong tuane loro ya melu sumuk. Nah, kesabaran di situ kan diuji. Nah, kadang ya metu omongan sing dhuwur, nah kadang di antara keduanya. Jadi ya dulu kita begitu waktu kecil nggih. Ya, orang tua begitu sabarnya, nah sekarang dibalik. Nah, monggo. Jadi hadiah terbaik orang tua dengan berbakti kepada keduanya. Yang ketiga Bapak Ibu, hadiah terbaik untuk pasangan itu apa? Tidak hanya sekedar materi, yang lebih dari sekedar materi apa? Hadiahnya berupa penghargaan dengan kesetiaan, Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sampun paring contoh niki. Sing paling apik niku sinten to? Oh, sing paling apik karo keluarga. Ini konteksnya ya berlaku untuk siapa saja. Kalau dalam hal ini saya ingin menekankan ya posisi sebagai suami dan istri. Maka kalau mencontoh Kanjeng Nabi, Rasulullah itu suami yang terbaik. Beliau bahkan tidak malu-malu membantu pekerjaan istri di rumah. Bahkan Kanjeng Nabi pun ya tidak pelit pujian. Jadi Rasulullah itu orang yang murah senyum, bahkan tidak malu-malu untuk memberi pujian dengan tutur kata yang lembut kepada istri. Ini juga berlaku untuk kita semua Bapak Ibu. Monggo sesama pasangan, ayo kita pun juga saling mengapresiasi, saling membantu, saling memuji. Bapak Ibu suka memuji pasangannya ndak? Nah, kalau manggil istrinya apa, Pak? Bu, oh Bu, berarti bahasake anake. Sosok saiki nyeluke dadi Mbah, berarti bahasake putune. Itu juga panggilan sayang versi kita. Monggo, itu juga panggilan sayang Bapak Ibu. Tidak hanya di situ, yang paling penting adalah supaya hubungan suami istri itu baik apa? Ayo saling menjaga kehormatan satu sama lain. Karena kalau kita melihat era zaman sekarang ini, Pak, nyun pangapunten, banyak sekali pasangan-pasangan itu bermasalah yang ujungnya perpisahan atau perceraian. Sebab utamanya apa? Oh, ketemu. Ya karena satu sama lain tidak saling menjaga kehormatan. Mulanya dari mana? Oh, karena mata tidak dijaga, melihat yang lain, sehingga muncullah saling banding-bandingkan. Kalau orang bilang gimana, Pak? Rumput tetangga lebih. Nah, kan bilangnya begitu. Ya karena mata kita punya visual untuk melihat itu, sehingga kita membandingkan di tempat kita. Oh, ternyata yang di sana lebih baik, lebih hijau, katanya begitu. Wah, jan eseme masih kayak Rangwati kok. Karena melihat, Pak. Karena kita punya mata melihat. Wah, jan brengose masih kayak Rangwati. Jadi karena visual tadi, sehingga kita ada perbandingan dengan tempat kita sendiri. Yang ngapunten, nauzubillahi min dzalik,
karena melihat, karena membandingkan, tidak menjaga hati, yang ujungnya terjadi perselingkuhan. Banyak Pak terjadi begitu Pak. Dimulai dari karena tidak menjaga mata. Kalau bahasa Al-Qur'annya ghaddul basor, tidak menjaga pandangan Pak. Apalagi zaman sekarang Pak. Media sosial itu kan terbuka sekali. Satu sisi itu memberikan kemanfaatan yang luas, tapi kalau tidak digunakan dengan baik, wah, kalau tidak godul basor itu bahaya sekali Pak. Jadi visual kita ini bisa menjadi sarana untuk berzina Pak, ya, karena matanya tidak dijaga. Jadi kuncinya, ya, hadiah terbaik kepada pasangan itu apa? Ya ghodul basor, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kesetiaan, Pak. Ya, sehingga doa orang-orang bisa terkabul. Kalau orang ada yang menikah, biasanya dongannya pripun, Pak? Mugi-mugi ngantos kaken-kaken, ninen-ninen, kan bilangnya begitu. Semoga cintanya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek perlu ramung kaken-kaken ninen-ninen. Cintanya apa? Sedunia dan sesurga besok. Jadi karena saling menjaga satu sama lain. Yang keempat Bapak Ibu, hadiah terbaik untuk anak itu apa? Tidak hanya materi, ada yang lebih dari sekedar materi. Nopo niku? Hadiah dengan memberikan teladan dan pendidikan yang baik Pak. Monggo, Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci Pak, bersih Pak. Maka anak yang mulanya bersih ini sesuk dadi kepiye, itu pasti ada peran penting andil dari orang tua Pak. Ya. Makanya orang tua itu harus bisa menjadi figur contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa begitu Pak? Karena ada penelitian yang mengatakan anak itu peniru yang ulung. Kalau bahasa psikologinya ada proses namanya imitation learning. Learning itu kan belajar, imitation itu meniru. Jadi anak itu melakukan apa, itu biasanya dimulai dari apa yang dilihat, apa yang didengar, yaitu meniru orang-orang yang di sekitar. Yang paling dekat ya niru sinten? Orang tuanya, ya. Orang tuanya. Ya. Jadi monggo kebiasaan kita, cara bicara kita, ya, akhlak kita, ya, ibadah kita, itu anak-anak pasti melihat orang tuanya. Maka tidak salah ada pepatah mengatakan gimana Pak? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Monggo. Jadi hadiah terbaik memberikan teladan kepada anak, pendidikan yang baik kepada anak. Nah, 2 Mei kemarin kan Hari Pendidikan Nasional Pak. Jadi kelingan Ki Hajar Dewantara pun nate membuat taman siswa itu nggih, dengan jargonnya apa? Nasihatnya apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, tutwuri handayani. Napa niku artine? Napa Bu artine napa? Ing ngarsa sung tulodo. Orang tua itu di depan harus bisa memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah harus bisa membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang pun juga harus memberi dorongan. Jadi di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Ya, jadi dimulai dari apa? Ya dengan kita memberi teladan,
memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kalau hanya diberikan materi, tidak diberikan bimbingan, kadang-kadang anak niku dereng napa nggih? Dereng dunung. Kula kadang sering Pak nonton bocah-bocah niku sekolah wis tumpakane motor gek ra nganggo helm goncengan karo koncone wong telu. Nah, kalau terjadi kecelakaan sing disalahke sinten ngenten niku? Ya, kalau dirunut ya orang tua, Pak. Ya, karena materi yang harusnya belum diberikan tapi sudah diberikan tapi tanpa dengan bimbingan. Nggih pun, Pak. Jadi hadiahnya bisa mencelakakan karena tidak ada teladan dan bimbingan di situ. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, ya, hadiah terbaik untuk guru itu apa? Mari kita berikan penghormatan kepada guru. Dalam satu riwayat Pak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, memegang tali unta gurunya yaitu Zaid bin Sabit sebagai bentuk penghormatan. Lalu Zaid pun berkata, berikan aku ben aku wae yang menarik unta itu, biar aku saja yang melakukannya. Lalu Ibnu Abbas menjawab, beginilah cara kami menghormati ulama, menghormati guru. Jadi ketika mau berpergian, unta yang mau dijadikan tunggangan itu, nah muridnya sing jenenge Ibnu Abbas niku ya menarik tali untanya. Kemudian gurune wis to aku wae, rasa mbok tarik aku wae. Tapi pun boten Pak Guru, niki kula tarike mawon sebagai penghormatan saya kepada guru. Nah, monggo. Jadi kepada guru hadiah terbaik ya penghormatan. Kalau kita tarik ke konteks sekarang Bapak Ibu, ya, menghormati guru dengan cara apa? Oh, kalau ketemu cium tangannya, gitu. Kalau ketemu ya dengan menundukkan, jadi dengan sopan, gitu. Kalau memanggil pun juga dengan panggilan yang mulia. Nah, kita diajarkan memuliakan guru. Nah, Indonesia ini kan budayanya banyak sekali, Pak. Banyak panggilan-panggilan kepada guru yang bagus dalam rangka memuliakan, menghormati seorang guru. Misalnya kalau di pesantren-pesantren para gurune dipanggil napa? Kiai. Nah, atau abah gitu. Kalau di daerah Lombok, Pak, NTB, guru biasa dipanggil apa, Pak? Tuan guru. Nah, ada orang namanya TGB, Tuan Guru Bajang. Jadi Tuan Guru itu panggilan mulia kepada seorang guru. Kalau di daerah Minang, panggilan guru panggilannya apa? Nah, kalau di tempat kita orang Jawa Kiai, kalau di NTB itu ada Tuan Guru, kalau di Minang ada panggilan apa Pak? Buya. Nah, kalau dulu kita mengenal ada Buya Hamka. Nah, jadi memanggil dengan panggilan yang mulia. Ini sebagai bentuk penghormatan. Hadiah terbaik untuk teman, sahabat, saudara. Hadiah apa Pak? Doa Pak. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan sahabatnya yang bernama Anas bin Malik. Jadi lantaran ketika ibunda Anas bin Malik mengantarkan anaknya itu dan menghadap Nabi, tuh Kanjeng Nabi kula nyuwun jenengan dongake anak kula. Jadi minta didoakan. Lalu Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah hartanya Anas dan berkahilah keturunannya. Dan Masya Allah dongane Nabi kabul. Jadi Anas bin Malik itu termasuk orang yang sugih bondo, terus ya sugih keluarga, anaknya oke banget. Ya, jadi ini satu contoh bahwa hadiah terbaik kepada teman sahabat itu ya salah satunya doa Pak. Monggo teman kita misalkan ada yang ulang tahun kita doakan, ada yang mau safar pergi haji pergi umroh kita
doakan. Jadi hadiah yang paling enak ya doa. Apalagi kalau ada yang sedang sakit, ayo kita doakan. Jadi dengan doa insya Allah bisa mempererat ukhuwah kita. Singkat saja nggih. Hadiah terbaik untuk orang asing apa Pak? Kan kadang ketemu orang di jalan tidak kenal itu. Apa Bu? Iya benar. Hadiah terbaik ya dengan memberi senyuman Pak. Ya. Jadi dengan senyum itu bisa menjadi pintu terbuka kebaikan, bisa menjadi media dakwah kita kepada orang lain. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan tabassamuka ila wajhi ahika sodakoh. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah Pak. Nah ini yang kadang yang hilang di antara kita Pak. Nah, wong ketemu karo wong sing kenal we kadang ora nglurui ke opone sing karo ora sing kenal. Monggo, ini bisa jadi dakwah kita kepada orang yang tidak kenal. Nggih. Ning ya aja sithik-sithik senyum ku mah darani rodok nang kene ya. Monggo ya harus tahu diri juga, nggih. Hadiah terbaik untuk musuh adalah memberi maaf. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada penduduk di kota Taif, terjadi penolakan. Kanjeng Nabi ditolak, diusir, bahkan dilempari batu sampai terkena Nabi dan berdarah-darah. Dan di saat itulah malaikat memberikan tawaran, pripun Kanjeng Nabi? Wong-wong sing dolim Taif niki apa diwalekke wae wong. Wah, kami siap membinasakan. Ini para malaikat sudah menawarkan bantuan itu. Piye diwalekke napa mboten? Wah. Apa kata Nabi? Nabi menolak, jangan membinasakan orang Taif. Bahkan Nabi memaafkannya, malah justru didoakan. Apa doa Nabi? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi Nabi memaafkan, justru malah mendoakan, tidak membalas nih malah mendoakan. Dan alhamdulillah betul dengan Kanjeng Nabi makbul. Para keturunan penduduk orang Taif yang dulu menolak Kanjeng Nabi, malah anak-anak keturunannya banyak yang masuk Islam. Nah ini kan satu contoh Pak, ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ternyata itu perintah Allah Pak. Apa kata Allah? Surat Fusilat 34. Wala tastawi al hasanah wala as-sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Janganlah engkau samakan antara kebaikan dengan keburukan, karena tidak akan bisa sama. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah ini ora gampang, tapi kalau kita bisa, masya Allah bisa menjadi hadiah terbaik dan menjadi dakwah bagi kita. Yang terakhir Pak, contohnya masih banyak, ini yang terakhir saja. Hadiah terbaik untuk Rasulullah SAW apa? Mari terus memperbanyak membaca sholawat. Kita tidak pernah bertemu Nabi, tetapi karena keimanan kita dan bentuk kecintaan kita, tetap ayo kita hadiahkan dengan memperbanyak sholawat. Apalagi ini perintah Allah. Surat Al-Ahzab 56. Tadi belum sampai 56 ya Ustaz ya, yang dibaca gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, makaten Bapak Ibu beberapa contoh hadiah-hadiah yang terbaik yang ternyata nilainya lebih dari sekedar materi, tetapi ketika kita bisa memberikan ternyata bisa menambah kedekatan, menambah keakraban, dan tentunya bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Makaten mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.